Endingnya adalah gua yang nyebokin. Udah nyebokin, tetap aja tidak jadi. Hai, welcome to Dika and what? Dika and what? Balik lagi bersama gua Dika. Ingat gak di beberapa video sebelumnya gua pernah bikin video yang kayak gini. Bahkan sampai bikin list itu gue nyuruh, coba kamu tulis apa aja yang kamu mau, tutup bukunya nanti lihat. Jodoh pun begitu, gue bilang detail, mau lu brewokan, tinggi berapa, warna kulit, tulis sedetail mungkin. Akhirnya dia bikin dan dia berhasil duluan. Tandanya gue nggak menyontoh karena gue belum bikin. Nah, di video itu dikasih tahu kalau misalnya temen gua itu bikin list pasangan idaman dia dan akhirnya dia ketemu sama suami dia yang sekarang yang menurut dia tuh udah 90% lebih kriteria yang dia mau. Tapi di video itu juga kalau gua sendiri masih belum bikin sama sekali list wanita idaman yang gue mau. Ya walaupun selama ini gue merasa gue mencari wanita yang mungkin cocok sama gue aja. Mungkin gue lihat dia oke sama gue gitu. Tapi memang pasti ada minus-minusnya. Dan gue jadi mikir, apa gue belum dapet jodoh karena emang gue belum bikin listnya lagi aja ya? Oleh karena itu, gue pengen ngajak kalian untuk melakukan law of attraction. Dimana kita berandai-andai menyampaikan kepada atom-atom kecil di dalam tubuh kita untuk dideliver kepada apa yang ingin kita miliki. Misalnya contoh, misalnya lu pengen mobil gitu ya, mobil idaman lu misalnya Ferrari warna merah. Lu harus bayangin itu dan lu harus gambarkan itu di dalam kepala lu secara detail. Warna merah, bannya warna hitam, Ferrari tahun 2015 misalnya lu bayangin terus sampai akhirnya itu menjadi sebuah kenyataan. Dan biasanya itu sering digunakan oleh para motivator-motivator untuk memotivasi para pesertanya dengan cara, ayo coba kita buat 100 list mimpi kalian. Kalian tulis di buku, mimpi kalian apa secara detail, apapun itu, kalian tutup, terus nanti kalian simpan, dan nanti kalian akan lihat seberapa banyak yang sudah terchecklist dari mimpi kalian, gitu. Konsepnya sama, kita akan membayangkan kira-kira wanita idaman seperti apa sih yang ingin kita miliki nanti. Gue akan ajak kalian semua, sekarang bisa kalian ambil pulpen dan alat tulis kalian pokoknya. Gue akan breakdown apa-apa aja yang harus kita buat ketika ingin membuat list idaman. Yuk langsung aja sekarang. Bersiap. Oke, sekarang gue juga udah siapin di laptop gue kali ini. Kita bisa lihat, ini udah ada list wanita idaman Dika. Oke, nanti kita akan tulis di sini apa-apa aja. Jadi kalian juga tulis sama-sama ya. Oke, mari kita mulai. Semoga tercapai ya. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini bukan sesuatu yang harus buru-buru, muluk-muluk, terlalu mimpi, terlalu gimana. Enggak, ini cukup kalian tulis aja apa yang kalian mau dan benar-benar yang kalian butuhkan. Tingginya ekspektasi boleh, rendahnya ekspektasi juga nggak apa-apa. Itu tulis aja sesuai yang kalian mau. Pokoknya yang kalian mau, jangan pikirin dulu, tapi gue belum sukses, tapi gue belum kaya, tapi nggak usah. Tulis aja dulu. Biarkan alam, Tuhan, semesta mendukung kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu yang saat ini kamu tulis. Mari kita buat listnya. Oke, yang pertama nih gue juga pengen bikin. Kalau gue pertama pasti akan lihat dari fisik dulu. Karena kenapa? Kalau fisiknya kita suka, itu otomatis akan mengurangi perselingkuhan. Karena gue yakin rata-rata orang yang selingkuh adalah orang yang tergoda secara fisik dulu oleh pasangan lain. Berarti dia menganggap pasangannya saat ini adalah bukan pasangan yang dia inginkan. Ada yang lebih dia inginkan lagi, ada hasrat yang lebih dia butuhkan di luar sana ketimbang pasangannya. Jadi memang don't judge a book by its cover, tapi kita lihat buku dari covernya dulu. Nggak mungkin lo pengen beli buku One Piece, tapi kalau covernya horror lo beli, bener nggak? Pasti lo akan malah gitu, malah kayak curiga nih apa gitu. Lo pasti akan beli One Piece dengan cover One Piece kan kayak gitu ya. Kita akan langsung ke fisik dulu. Kalau fisik gua sih pengennya itu wanita putih, berarti berkulit putih. Gak tahu kenapa, mungkin karena gua suka gitu sama wanita putih, kayaknya enak aja gitu dilihat gitu. Gak tahu. Tapi ini jangan judge apapun ya, ini selera. Lu kok ngejudge gimana? Enggak. Ini pokoknya selera masing-masing, apa yang kalian butuhin aja, oke? Abis itu tingginya sih sebenarnya gue nggak berharap yang tinggi-tinggi banget ya.
tinggi badan dari 160 sampai 170 oke. Karena kalau terlalu tinggi juga, gue kan cuma 169 ya. Kalau terlalu tinggi juga kayaknya nanti guanya jadi nggak nyaman. Terkadang orang selingkuh juga karena si cowok merasa inferior dibandingkan si pasangannya. Akhirnya dia jadi mencari yang seterata gitu. Makanya banyak cowok-cowok yang selingkuh padahal istrinya ternyata kaya, istrinya pekerjaannya bagus. Itu banyak yang kayak gitu. Karena dia merasa di bawah istrinya, makanya dia bisa selingkuh gitu. Dan gue nggak mau itu. Gue cari yang tingginya di bawah gue. Dan rata-rata cewek yang tingginya 160, 150 juga kadang lucu-lucu gitu. Yang jadi awet muda kalau cewek pendek. Kayak gue cowok pendek awet muda. Enggak, oke, kita lanjut. Tinggi badan 160 sampai 170. Terus rambut. Rambut panjang minimal sebahu. Kayaknya iya segitu. Rambut pendek gue tergantung muka sih, tapi gue lebih suka rambut panjang sih. Rambut warna hitam. Nggak tahu, gue kalau ngeliat cewek warna hitam rambutnya gitu. Terus berat badan ideal, nggak gemuk. Berisi boleh, kurus boleh, gitu. Spesifik aja lo tulis ya kan, karena ini lo doang yang baca nantinya kan. Cewek-cewek idaman gue itu rata-rata rasnya kalau nggak Indonesia banget, kayak cewek Jaksel, rasnya Cindo. Gak tahu kenapa. Karena rata-rata kalau Cindo tuh hampir yang di atas tadi nih masuk semua nih. Putih, tingginya nggak tinggi-tinggi banget, warna rambutnya, lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut aja. Don't judge. Oke, terus fisik ada lagi nggak ya? Fisik, mancung. Hidung ada, nggak pesek maksudnya. Karena gue nggak terlalu mancung ya, gue pesek gitu. Jadi memperbaiki keturunan. Kakinya bagus. Aku suka itu kaki bagus. Nah, tunggu. Kita bisa tambahin nih. Kalau ras Indonesia banget itu, kalau misalnya kalian tahu Deanda Putri, nah itu gue banget lah. Gue pengen yang kayak gitu. Ya. Atau rasnya Cindo juga boleh. Oke, ini kalian juga bayangin kalian maunya kayak artis siapa juga nggak apa-apa, biar keliat gambarnya di pikiran kalian gitu. Kalian maunya wanita seperti apa. Setelah dari fisik, sebelum kemana gue lihat keluarganya dulu. Keluarganya baik. Karena biasanya gue nggak tahu ya, broken home juga sebenarnya nggak apa-apa asalkan mamahnya baik atau papanya baik gitu. Tapi kalau keluarganya bener-bener berantakan, dianya terus juga dia dekat dengan orang tuanya, bahkan sayang ya, gak berantem gitu. Karena kenapa itu tadi, ini masih senada ya. Kalau misalnya dia nggak deket sama keluarganya juga nggak suka sama dia, itu biasanya ada efek ke dianya. Entah dianya jadi trauma, lebih keras kepala karena dia harus mengatur dirinya sendiri. Kalau misalnya dia nggak deket sama orang tua, karena kan nyokap gue banget gitu kan, gue nggak mau sampai nanti ada pertanyaan, kamu lebih pilih aku atau mama aku, tuh gue nggak mau. Jadi gue harus cari wanita yang dia sayang mamanya atau dia sayang keluarganya, jadinya nanti dia bisa sayang keluarga gue juga, dan gak dipaksain, gak kayak aku capek nih deket sama keluarga kamu dan sebagainya. Enggak, gue pengennya emang karena dia tulus sayang keluarga gue. Itu penting banget menurut gue. Abis itu masalah ekonomi nggak apa-apa, itu bisa diatur, karena menurut gue yang menemani bersama itu yang bisa bikin kita up itu malah yang lebih bagus. Mencari oke, sekarang kita masuk ke sifat ya. Ke sifat yang paling gue cari adalah penurut. Nah, karena gue cukup ribet ya, maksudnya
kegiatan gua, mood swing gua. Itu yang bikin gua butuh wanita yang bisa nurut tapi juga punya inisiatif. Nah, karena gue cukup monoton orangnya. Jadi kalau suka ini ya ini terus. Jarang kemana-mana karena gue introvert kan. Gue males kemana-mana. Nah, ini dia harus ada wanita yang inisiatif yang bisa ngajak gue ke sini. Kita mau makannya ke sini yuk, jalan-jalan ke sini yuk. Jadi biar gue nggak terkungkung dengan introvert gue. Gue bisa berkembang dan bisa menikmati juga apa yang dia suka gitu. Jadi nggak yang cuma terserah ya udah ya nggak yang nurut gitu doang, nggak, agak tricky tapi pasti ada wanita kayak gitu, gue yakin. Hai kamu. Kita lanjut. Terus juga sabar ya, terus suka cerita atau nggak mendem. Nah ini bahaya nih karena kalau mendem itu bisa bikin hubungan makin runyam gitu. Kalau dia mendem-mendem doang, akhir nanti jadi gede, dianya stres, dianya mencari pelarian. Not good. Nah itu juga bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Karena kalau untuk lainnya itu biar gue yang bertanggung jawab, untuk hubungan juga gue bertanggung jawab. Tapi kalau at least dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, entah keselamatan dia, kesehatan dia, mentalnya dia, hatinya dia harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri agar tidak melukai. Karena kan nanti capek ya, kita udah ngurusin dia, kita udah ngurusin hubungannya, ngurusin masa depannya, tapi harus ngurusin dalamnya dia sendiri yang kita nggak tahu apa. At least dia bisa bertanggung jawab. Mau diajak berdebat, tukar pikiran, nggak lari dari masalah. Nah ini juga penting. Gue beberapa kali ketemu wanita yang dia nggak mau debat, dia nggak mau ribet, gue nggak mau capek, gitu. Akhirnya dia lari dari masalahnya, dia nggak menyelesaikan masalahnya, ya nanti bertumpuk. Endingnya adalah gue yang nyebokin. Udah nyebokin, tetap aja tidak jadi. Jadi gue mau cari wanita yang bertanggung jawab dan dia juga nggak lari dari masalah, dihadapin masalahnya gitu. Enak diajak ngobrol. Itu pasti berwawasan luas mungkin ya. Gak pinter gak apa-apa, tapi dia punya wawasan terhadap sesuatu. Jadinya dia ada topik terus, kita bisa ngobrol banyak, bisa sharing banyak, bisa ngobrolin banyak hal. Karena gue ada temen gue, si Marcel, editor gue, dia itu sama pasangannya itu kalau kemana-mana suka ngomongin mobil gitu. Jadinya wawasannya luas, kayak ngobrol terus, banyak yang diceritain. Jadi nggak dead end gitu ngobrol, jadi lebih sharingnya lebih seru, itu juga bagus banget. Terus juga suka olahraga. Karena gue suka olahraga ya. Jadi biar gak ngedokem di rumah terus ketika dia itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Punya hobi yang dia suka, biar dia nggak gitu-gitu aja gitu ya. Terus mau bertumbuh bersama. Terus juga tahu ini penting banget nih. Tahu prioritas. Kapan harus manja, kapan harus mandiri. Ini penting banget, gila. Jadi biar dia nggak cuma manja-manjaan ketika lu lagi sibuk, dia jadi manja, dia ngejar lu, dia overprotect. Tapi ketika lu nya lagi santai, dianya malah sibuk sendiri dan lain sebagainya. Itu yang terkadang bikin hubungan lo jadi nggak bagus gitu ya. Komunikasi lo jadi nggak lancar gitu ya. Belajar dari pengalaman. Apalagi ya, kalau seagama sih sebenarnya itu relatif ya. Walaupun gue pengen memang endingnya tetap dia sama agama gue gitu. Jadi bisa ditoleransi lah. Nanti itu bisa kita obrolin lagi. Kalau menurut gue, kita masih bisa obrolin gitu. Gue rasa segini ya. Gue nggak tahu kalau kalian udah nulis berapa banyak. Kalau misalnya ada yang lebih detail lagi, kalian bisa tulis lagi sebanyak-banyaknya. Kalau cewek bisa nulis brewokan, apalah lain sebagainya itu boleh. Kalian boleh tulis lebih detail lagi. Kalau gue sih, gue rasa ini cukup ya. Terlalu banyak juga gue bingung juga. Oke, kita baca lagi ya.
Jadi gue berharap bisa sama-sama dengan wanita yang berkulit putih, tinggi badan di bawah gue, rambutnya itu panjang dan minimal sebahu ya segini. Warna rambutnya juga hitam, diwarnain sebenarnya nggak apa-apa, tapi di hitam tuh cakep gitu ya. Berat badannya ideal, nggak gemuk gitu ya. Berisi boleh, gitu sekel-sekel lucu boleh. Kurus juga nggak apa-apa, yang penting ada. Ya, rasnya tuh kalau nggak Indonesia banget tuh yang kayak cewek-cewek Jaksel gitu ya. Rasnya Cindo juga boleh. Gue suka Chinese by the way. Karena mungkin gue SMP, SMA lama di sekolah Buddha ya. Jadinya banyak Chinese. Terus hidungnya ada ya, nggak pesek dan nggak kayak Voldemort. Kakinya bagus ya, kakinya bagus, jenjang gitu ya, nggak hitam gitu ya, nggak beruntusan. Dari keluarga baik, broken home mungkin nggak apa-apa, tapi asalkan dia dekat dengan salah satu keluarganya. Nah itu, dia dekat dengan orang tuanya, bahkan sayang sama orang tuanya. Jadi dia bisa sayang orang tua gue juga. Dia penurut, artinya dia bisa nurut apa yang gue kasih tahu. Terus punya inisiatif untuk ngajak gue kemana dan melakukan apa gitu ya, nggak cuma terserah atau bingung akhirnya. Terus dia sabar menghadapi gue dan juga dia sabar terhadap banyak hal. Sabar juga terhadap karir gue yang masih stuck. Terus dia suka cerita orangnya, dia nggak mendem. Jadi kalau ada masalah apa dia cerita, dia punya masalah sama gue dia cerita, dia ngambek dia cerita gitu, bukannya kode-kodean atau lain sebagainya. Dia cerita, jadi kita bisa saling sharing. Terus juga bertanggung jawab untuk dirinya sendiri minimal. Entah juga untuk menepati janjinya, untuk berkomitmen terhadap apa yang dia sudah katakan, juga untuk menjaga dirinya. Misalnya dia mau pergi, dia tahu harus gimana cara menjaga dirinya, gimana caranya dia menjaga dirinya ketika dia punya pacar, dia tetap menjaga jarak dengan orang lain, menjaga hati untuk pasangannya dan lain sebagainya. Itu ya, bertanggung jawab tuh konteksnya sangat luas. Terus mau diajak berdebat dan tukar pikiran, gak lari dari masalah. Misalnya itu kita debat, aku nggak suka deh kamu begini, dia bilang ke gue, terus gue bilang aku juga nggak suka kamu begini. Terus kita debatin, kita diskusiin yang baiknya gimana, sampai ketemu, sampai nangis nggak apa-apa, sampai berantem nggak apa-apa. Karena prinsip gue gitu, lebih baik kita berantem di hari yang sama tapi masalah selesai dan kita baik-baik aja dan kembali sayang lagi, ketimbang kita ya udah kita mendem, akhirnya nanti cari pelarian dan akhirnya memperburuk menjadi bom waktu. Dan gue nggak mau hubungannya kayak gitu. Terus enak diajak ngobrol, berarti komunikasinya tetap dijaga, dianya punya attitude buat ngobrol sama guanya juga jadi kebawa bisa ngobrol baik sama dia. Jadi enak diajak ngobrol, apapun yang kita obrolin selalu menyenangkan, bisa bercanda, bisa serius. Terus juga berwawasan luas, ini berhubungan sama enak diajak ngobrol itu tadi. Dan suka olahraga, karena gue suka olahraga banget, jadi kita bisa Sabtu Minggu kita bisa CFD-an, kita bisa jalan-jalan, ngikutin gue tenis ya, ngadain gue macam-macam deh. Bahkan atau gue yang ikut olahraga dia misalnya, menyenangkan sekali pasti. Nge-gym bareng, oh my god, itu menyenangkan banget gak sih? Ya, terus punya hobi yang dia suka. Ya, dia punya hobi apapun, make up mungkin, dia punya me time-nya dia sendiri, jadi nggak selalu ketergantungan sama gue. Terus dia mau tumbuh bersama. Nah itu, dia mau bareng gue dari bawah, karena memang gue kan mulai dari bawah lagi ya. Terus pasang surut hidup gue kayaknya bakal banyak pasang surutnya sampai gue mati nanti. Jadi nggak yang naik banget, nggak turun banget gitu, atau bisa turun banget. Pokoknya bergejolak, yang bisa menerima keadaan gue gimana pun keadaan gue saat ini gitu. Terakhir adalah tahu prioritas. Dia tahu kapan harus manja sama gue, kapan harus posesifin gue, kapan harus cuekin gue, kapan harus dia mandiri untuk ngurus dirinya sendiri, kapan harus nemenin gue, kapan dia minta buat gue nemenin dia gitu. Dia tahu. Itu adalah ciri-ciri wanita idaman gue. Cukup sulit, tapi kalau untuk menggambarkan satu orang, gue rasa ada loh. Kalau misalnya kita lihat kompleks kayak gini, bukan tipe yang terlalu sulit, karena bisa kayak tipe wanita cerdas yang punya kesibukan, punya karir, tapi tetap bisa sayang sama keluarganya. Misalnya kayak Maudy Ayunda, selesai tuh masalah gue, walaupun guanya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu lagi adalah law of attraction. Jadi apa-apa yang ingin kalian ciptakan dari pemikiran kalian sendiri. Jadi kalian menggambarkan wanita yang kalian butuhkan di kepala kalian. Jadi nanti kalian lebih spesifik, karena wanita cantik di dunia banyak banget. Jangan kan di dunia, di Jakarta
Jangankan di Jakarta, di sini nih, Kelapa Gading, itu banyak banget wanita cantik. Tapi kan nggak bisa semuanya lo punya kan, karena banyak banget wanita di dunia. Dan lo tetap harus memilih pasangan seperti apa yang kalian butuhkan. Kalau cuma modal cantik dan baik, cantik relatif, baik itu kalau dia mau sama lo, dia bakal baik sama lo gitu. Kalau enggak ya dia nggak akan baik sama lo gitu kan. Dan ini juga buat diri gue sendiri. Jadi ini gue baru tahu nih, ternyata tipe-tipe gue yang seperti apa, dan gue udah kebayang wanita seperti apa yang gue butuhkan. Ini ternyata cocok banget. Kalian harus tulis dan kalian nanti akan kebayang sendiri setelah kalian baca lagi. Oh, ternyata wanita yang seperti ini. Oh, ternyata dia ya. Nah, bisa kayak gitu. Setelah ini kita bisa sortir mana wanita yang bisa kita deketin, wanita yang bisa kita perjuangin atau tidak. Kalau nggak sesuai, menurut gua nggak cocok 80% dari apa yang ada di list ini, better lo stop dan lo berpindah. Karena menurut gua ghosting adalah bagian dari proses pendekatan. Jadi nggak salah. Daripada lo terjebak dalam hubungannya, lo paksakan hubungannya, lo akhirnya selingkuh dan lo nggak sayang dan memaksakan hubungan itu, malah menyakitkan keduanya. Jadi better kalau nggak cocok ya udahin aja, lu next lagi, walaupun lu pasti akan dikata-katain, tapi itulah hidup, semua itu ada resikonya dan ada pilihannya. Semoga kalian udah tulis juga ya. Kalau yang nonton juga nih, berapapun yang nonton, entah itu cewek ataupun cowok, jangan memaksakan orang untuk menjadi seperti yang kalian butuhkan, karena orang nggak mungkin bisa berubah kecuali dia berubah karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. So thank you aja buat yang udah nonton semuanya. Semoga banyak yang suka dengan konten-konten seperti ini. Kita akan lanjut lagi obrolan selanjutnya di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa kasih like, komen, subscribe ya teman-teman.